kita, suri tauladan kita dan kekasih kita bersama, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu sekalian, bertahan tapi tidak peduli. Jadi ada orang yang kemudian dia tahu pasangannya tidak baik. Dia berikhtiar untuk bertahan, tapi bertahannya itu untuk sesuatu yang tidak baik. Bertahannya itu dengan sikap yang tidak sesuai dengan syariat. Gak ngereken. Ada enggak yang begitu? Ala wis sak karepe. Gak tak gape. Urusan-urusane DE bukan DW, urusannya DE. Jadi biarin dia mau ndak pulang karpe. Dia mau tidur sampai siang karpe. Dia mau ndak sholat karpe. Nah maka kita mau meluruskan yang seperti itu. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang semoga panjenengan semua oleh Allah diberikan istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Rumah tangga itu, ibu-ibu sekalian, bisa jadi nikmat dari Allah yang wajib untuk disyukuri dengan cara yang benar. Dan bisa jadi rumah tangga itu adalah ujian dari Allah yang harus disabari juga dengan cara yang benar. Ada orang-orang berumah tangga itu dapat pasangan yang luar biasa. Belum. Ada orang itu berumah tangga dapat pasangan yang luar biasa, Masya Allah baiknya. Sabar, pengertian, tanggung jawab, orangnya gampang memaafkan. Dia kepada pasangannya itu sangat menghormati, mencintai. Maka jangan dianggap itu bukan ujian. Itu adalah ujian untuknya, mampukah dia bersyukur kepada Allah atas nikmat pasangan yang luar biasa tadi. Karena setiap nikmat yang tidak disyukuri dengan benar, apa yang terjadi? Fahiyah baliyah. Maka itu pada hakikatnya apa? Azab. Karena orang yang tidak mampu mensyukuri nikmat, dia akan merubah nikmatnya itu menjadi azab. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kufur dengan nikmat Allah, maka tunggulah. Nikmat yang dikufuri itu akan berubah menjadi azab. Tapi ada juga yang sebaliknya. Allah karuniakan, Allah uji, Allah jadikan dia itu perlu sabar dengan pasangan yang memang tidak baik. Nah, itu yang kita bahas sekarang. Bagaimana ketika pasangan itu ternyata tidak baik. Maka bagaimana sikap kita agar kalaupun Anda memilih bertahan panjenengan itu di dalam kebaikan. Ada yang punya pasangan tidak baik? Angkat tangan. Tapi dulunya tidak baik. Menurut panjenengan pripun? Tidak baik. Sudah meninggal atau pisah? Pisah. Panjenengan ikhlas dong, mboten? Ridho. Ya sudahlah, mudah-mudahan Allah catatkan kebaikan buat panjenengan. Amin ya rabbal alamin. Sudah, jangan diteruskan. Nanti jadi acara curhat dong. Sudah, maka yang kita bahas sekarang ini, ibu-ibu sekalian, bagaimana kalau Allah mentakdirkan kita mendapatkan pasangan yang tidak baik, dan kita memilih bertahan agar bertahannya itu bernilai pahala, bukan bertahan yang tidak peduli. Acuh sakarepmu. Sing penting aku panggah urip. Sing penting aku tak open be anak-anakku sampean raurus. Nah, sekarang nomor 1. Bertahan tapi gak peduli atau tidak peduli. Nomor 1, ibu-ibu sekalian, perhatikan. Ada satu hadis di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini, Bu, adalah sijen. Sijen itu penjara. Untuk siapa? Untuk orang yang beriman. Dan dunia ini menjadi surga untuk siapa? Orang kafir.
apabila kita tahu bahwa dunia ini adalah penjaranya orang beriman, maka disebutkan oleh para ulama, salah seorang tabi'in dalam kitab Min Akhlaqis Salaf, wa a'zamu amali as-sajini as-sabr. Dan amalan terbesarnya orang yang dipenjara itu cuma satu, sabar. Jadi orang dipenjara protes bisa? Bisa. Apakah dia keluar? Ya enggak. Orang yang dipenjara marah-marah bisa? Bisa. Apakah dengan kemarahannya dia akan keluar? Tidak juga. Orang yang dipenjara menangis bisa? Sangat bisa. Tapi apakah ketika dia menangis, itu pintu penjara bakal dibuka? Ya tidak juga. Maka dikatakan wa a'zamu amali as-sajini as-sabru. Dan amalan orang yang dipenjara yang paling besar adalah sabar. Nah, maka poin pertama ini menjadikan panjenengan ngerti, oh memang ini dunia. Dunia itu oleh Nabi Muhammad disebutkan penjaranya orang yang beriman. Maka panjenengan cek diri panjenengan, aku Bu, panjenengan ngapain di atas? Sehat? Masya Allah. Nanti insya Allah kita perluas Masjid Nur Hasan nih 2 hektar kali 2 hektar. Panjangnya 20.000, lebarnya 20.000. Jadi kampung Inggris ini semuanya Masjid Nur Hasan. Anda guyu kan? Itu buat saya cita-cita itu. Nanti sebelum panjenengan wafat, insya Allah terlaksana. Lek kedisian mati ya wis. Sudah, lanjut. Maka pemahaman kita bahwa dunia ini penjara itu penting. Tujuannya apa? Agar kita tahu wong namanya penjara, ngene ra oleh, ngono ra oleh, protes ra iso, metu yora iso. Dengan pemahaman itu menjadikan panjenengan apa? Punya batasan. Punya batasan. Oh memang pasangan ini bisa jadi suami, bisa jadi istri. Oh memang pasangan saya seperti ini. Tapi syariat Allah membatasi saya. Saya tidak boleh mengabaikan dia. Saya tidak boleh ngomong kasar kepadanya. Saya tidak boleh mengabaikan perintahnya selama saya dan dia masih terikat dalam hubungan suami istri yang sah. Jadi panjenengan kalau memilih bertahan, Bu, bertahan itu ada konsekuensinya. Yang namanya panjenengan bertahan berarti panjenengan istri yang sah. Dan laki-laki yang ada dengan panjenengan itu adalah suami yang sah. Selama suami istri itu terikat hubungan yang sah, maka tetap terikat dengan hak dan kewajiban. Faham? Itu poin pertama. Oh, inilah dunia. Dan dunia itu menurut Nabi Muhammad adalah penjara. Dan amalan terbesarnya orang di penjara adalah sabar. Ada satu ulama Malikiyah. Ulama dari mazhab Imam Malik. Yang dapat gelar Malikun Asghar. Imam Malik kecil. Kenapa dibilang Imam Malik kecil? Karena Imam Malik besar adalah pendiri mazhabnya. Nah, seorang yang akan kita ceritakan ini dibilang wakilnya Imam Malik, maka dibilang Malik Asghar. Imam Malik dalam skup yang lebih kecil. Dia itu suatu hari ketika sedang ngisi taklim semacam ini, anaknya datang. Ketika anaknya datang, anaknya itu mencium kening bapaknya. Kemudian anaknya itu mendoakan bapaknya. Kemudian anaknya itu duduk di samping bapaknya. Apapun yang bapaknya butuhkan, diladeni, dilayani oleh anaknya tadi. Dan itu anak tidak berani mengangkat wajahnya ke arah bapaknya. Sopannya luar biasa. Kemudian setelah majelis itu selesai, anak tersebut minta izin, wahai ayahku, bolehkah aku meninggalkanmu? Bapaknya bilang, tidak apa-apa, tinggalkan. Kemudian anaknya apa? Pergi. Tidak lama setelah itu murid-muridnya kaget, terkesima. Terkesima itu apa? Tersepona. Merasa takjub, merasa tersanjung. Nah, bukan tersanjung. Ya, bisa kalimat itu, tapi kalau tersanjung kan orangnya ya. Ini muridnya merasa, ya tadi, terpesona, merasa takjub. Sampai pada akhirnya murid-murid itu tanya, man huwa? Itu tadi siapa? Dibilang sama Malik kecil itu, Malikun Asghar ini, dibilang, huwa ibni. Itu adalah anakku.
Terus murid-muridnya tanya, kok bisa sehebat itu? Apa kata bapaknya tadi yang mau jelasin tentang anak yang bisa sehebat itu? Bapaknya bilang apa? Sabartu ala adza ummihi isyrina, atau dalam cerita yang lain thalathina sanatan ma taqulu li illa su'a. Saya ini, kata Malik Asghar tadi, bisa dapat anak sehebat itu, sebaik itu, sama saya sesopan itu, hasil dari kesabaran saya selama 20 atau 30 tahun bersabar atas ibunya yang kalau ngomong gak pernah baik. Yang kalau ngomong gak pernah baik. Maka kesabaranku atas jeleknya ibunya dia, ngomongnya kasar, perangainya buruk, saya sabar atas itu, maka Allah menggantikan untuk saya anak yang sebaik ini. Coba lihat, Bu. Jadi kalau panjenengan niat untuk bertahan, tapi bertahannya itu diniati untuk kebaikan, maka tetap harus sabar menjalankan kewajiban Anda, walaupun pasangan itu tidak berhak mendapatkan pelayanan dari Anda. Faham? Maksud saya faham di sini. Nah, kalau memang milihnya bertahan, kudu ngerti, memang ini penjara, dan di penjara itu harus sabar, dan sabar itu berarti tetap menjalankan kewajiban panjenengan sebagai istri terhadap siapa? Suami yang Anda anggap itu ujian untuk saya. Setuju? Ada yang bisa begitu? Kalau tidak bisa, timbangan itu karuan pegatan. Timbangan, loh, serius? Timbangan. Dulu nikah berapa tahun? Iya, ya Anda. Maksud saya tanya tetangga Anda. Masya Allah. Loh, bukan umurnya, usia pernikahan panjenengan sampai pada akhirnya pisah itu loh. 17 tahun. Mulai awal sampai 17 tahun dilarani terus. 90%. 10%-nya dikhianati. Masya Allah. Nggih, Bu. Mudah-mudahan sabar panjenengan jadi pahala. Sudah, itu poin pertama. Ingat, jenenge wong di donya, mesti orang di dunia itu ada ujiannya. Dan oleh Nabi Muhammad diibaratkan seperti penjara, dan tidak ada amalan terbesar untuk orang yang di penjara kecuali sabar. Nomor 2. Begini, Ibu-ibu sekalian. Bertahan tapi tidak peduli. Pada dasarnya orang yang beriman itu, Bu, dia hanya bergantung kepada Allah. Itu pada dasarnya. Artinya awalnya secara naluri, kalau panjenengan ngomong panjenengan itu beriman, maka orang beriman itu hanya bergantung kepada siapa? Allah. Nabi Yakub tahu? Nabi iya, itu yang saya maksud, Ustazah. Yo tahu ceritanya, maksud panjenengan tahu rumahnya di mana kan dekat masuk akal. Iya, Nabi Yakub dengan semua ujiannya, ada anak-anaknya Nabi Yakub yang satu dengan yang lain saling tidak akur. Iya, Banda? Iya. Sampai kemudian ada 2 anaknya Nabi Yakub yang ibunya sudah meninggal, itu dikucilkan oleh anak-anak yang lain. Sampai Nabi Yakub merasa sedih. Kenapa justru ibunya meninggal? Kok tidak malah disayangi sama yang lain, malah disakiti. Kemudian sampai pada Nabi Yakub itu kehilangan Yusuf. Lama lebih dari 40 tahun. Kemudian muncul lagi berita ketika Benyamin berangkat bersama mereka untuk mendapatkan makan di negeri Mesir. Ternyata Benyamin pun tidak ikut pulang ke tempatnya Yakub. Setelah semua kejadian sedih dalam semua episode kehidupan Yakub. Jadi kalau panjenengan dibandingkan dengan Yakub, ya tidak ada apa-apanya. Apa kata-kata Yakub di akhir cerita itu? Ada 2 yang paling fenomenal. Nomor 1 apa? Yakub mengatakan alaihi salam, fasabrun jamil. Aku akan bersabar dengan kesabaran yang indah. Fasabrun
Jamil. Maka kalian ngomong sama anak-anaknya tadi, yang dianggap ganggu Yakub, yang dianggap menyakiti Yakub, yang dianggap senantiasa tidak mampu berbakti kepada Yakub, tapi karena Nabi Yakub alaihi salam itu seorang nabi yang dijadikan contoh, apa kata-katanya Nabi Yakub? Fasobrun jamil. Nggak pakai protes, nggak pakai mengeluh, nggak pakai jerit-jerit, ucapannya cuma satu, fasobrun jamil. Wallahul musta'anu ala ma tasifun. Aku akan bersabar dengan kesabaran yang sempurna, dengan kesabaran yang indah, dan Allah dengan kesabaran itu akan menolongku atas apa yang kalian lakukan. Itu ucapan Nabi Yakub yang pertama. Kemudian yang kedua, ada yang tahu enggak kalimatnya Nabi Yakub yang sangat hebat ketika kejadian itu? Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Innama itu apa? Hanya, tidak ada lain. Innama, aku ini hanya ashku, mengeluhkan urusanku, hammi, kegundah gulanaan hatiku, wa huzni, dan kesedihanku kepada siapa? Ilallah. Jadi tidak ada mau cerita sama manusia, mau mengeluh lewat status, mau curhat sama ustadz, mau cari bestie untuk kemudian diajak ngopi bareng kemudian cerita sambil nangis, tidak ada. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Aku keluhkan semua yang aku alami hanya kepada siapa? Allah. Dan ketika keadaannya seperti itu, panjenengan buka dalam surah Yunus, Allah mengingatkan apa? Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Apa kata Allah Ta'ala? Ala inna awliya Allah, kekasih-kekasihnya Allah. Siapa mereka? Yo panjenengan itu insya Allah. La khawfun alaihim, tidak mungkin mereka itu merasa takut. Walahum yahzanun, tidak mungkin mereka itu sedih. Jadi kalau panjenengan menjadi kekasihnya Allah, itu panjenengan tidak boleh takut, tidak boleh sedih. Kalau panjenengan itu diangkat oleh Allah menjadi kekasihnya, tidak mungkin panjenengan itu oleh Allah diberi rasa takut, dan tidak mungkin panjenengan diberi rasa sedih. Isine tenang terus, atine bunga terus. Tapi ingat, siapa itu kekasihnya Allah yang dijamin tidak mungkin takut, tidak mungkin sedih? Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Yaitu orang yang setiap muncul masalah, imannya dikuati. Imannya dikuati. Dan kemudian ketakwaannya, takwanya kepada Allah diperbaiki. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu mereka yang senantiasa memperbaiki keimanan mereka dan mereka yang senantiasa bertakwa kepada Allah. Itulah Nabi Yakub. Sehingga apapun masalah yang muncul, kalau panjenengan memilih bertahan, maka yang harus diperbaiki cuma dua. Imannya dikuati. Yang kedua, takwanya diperbaiki. Iman dikuati itu apa, Bu? Ayo. Iman dikuati itu apa? Yakin semua ini merupakan ketetapan takdir dari Allah. Itu iman atau bukan? Iman. Maka rukun iman nomor 6 apa? Hah? Rukun iman nomor 6 apa? Iman kepada qadha dan qadar. Kita mengimani catatan hidup kita ini yang menyeting siapa? Allah. Yang ngatur siapa? Allah. Yang menjadikan kita pada posisi sampai pada hari ini siapa? Allah. Itulah iman. Dan mengimani takdir itu ngenteng no urip. Nggak usah nyesel, nggak usah getun, nggak usah ngersolo. Sabar, ya sabar wes. Ini memang urusan ketetapan takdir yang Allah tetapkan. Nah, maka itulah menguatkan iman. Yang kedua, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Dan orangnya adalah orang yang bertakwa. Takwa itu apa? Intine takwa itu ibadah.
Kalau panjenengan memilih bertahan, tidak ada yang menguatkan pertahanan panjenengan kecuali ibadah. Maka sholatnya yang baik. Wiritane sing istiqomah. Zikir pagi dan petang jadikan amal pegangan. Kemudian kalau panjenengan diberi kemampuan, kuat-kuatono dengan poso. Insya Allah Bu, saele-ele pasangan Anda oleh Allah diberi kekuatan. Ingat loh ya, ini kalau memilih apa tadi? Bertahan. Tapi kalau Anda milih cerai, tidak usah dengerin ceramah ini, sudah keluar aja Anda. Ada pintu di sebelah sini Bu. Ini dipenek itu, klik gitu, buka sendiri. Ya apa? Milih bertahan apa pulang? Masya Allah, ya sudah. Nah maka bagaimana caranya? Allah menjamin tidak perlu takut, tidak perlu sedih. Syaratnya apa? Imannya dikuati, takwanya diperbaiki. Dan takwa itu kan menjalankan perintah, menjauhi larangan. Sing paling gampang, takwa itu muati ibadah. Wis pokok panjenengan tahajud sing kuat. Kalau ada kesempatan sholat duha. Kalau panjenengan oleh Allah diberi kemampuan, jangan lupa puasa. Al-Quran jangan sampai ditinggalkan. Wiritan, zikir pagi petang, doa, semuanya dikuati. Ketika panjenengan memilih bertahan, Allah nanti yang akan menguatkan panjenengan. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, kemudian Anda tahu ceritanya Nabi Ayub kan? Saya tanya sekarang jelas pertanyaannya. Tahu ceritanya Nabi Ayub kan? Kalau saya tanya tahu Nabi Ayub. Nanti panjenengan jawab lagi, tahu ceritanya. Loh padahal memang itu yang saya maksud. Masa panjenengan pernah ketemu Nabi Ayub di Car Free Day? Atau panjenengan ketemu Nabi Ayub ketika panjenengan joget cawapres dulu. Jeng. Dan bawa fotonya gitu gini-gini. Nggak usah sok tersiksa gitu lah, biasa aja. Anda playing victim. Sudah, lanjut. Nabi Ayub tahu kan? Ketika semua ujian-ujian itu datang, dan ujiannya Nabi Ayub, konon ceritanya, itu kan ujian yang paling berat. Sampai kalau dibilang sabaro koyok sabare Nabi Ayub, kan sampai seperti itu cerita-ceritanya. Itu Nabi Ayub apa? Tetap gemandul marang Gusti Allah. Tidak pernah melepaskan Allah. Maka Nabi Ayub itu dari semua ujiannya, di akhir ceritanya apa? Ketika Nabi Ayub mulai merasa, nampaknya saya perlu berdoa ini. Bukan berarti Nabi Ayub sebelumnya tidak berdoa. Tapi di akhir doanya Nabi Ayub mengatakan apa? Wa ayyuba idh nada rabbahu anni massaniyadh-dhurru wa anta arhamur rahimin. Maka sampai dipakai wirid ini Bu. Untuk orang yang ujiannya terasa berat, itu disuruh wiritan pakai doa ini. Anni massaniyadh-dhurru wa anta arhamur rahimin. Tetap Nabi Ayub itu yakin kepada pertolongannya Allah. Kemudian Nabi Ayub mengatakan, Anni, ya Allah, aku ini ya Allah. Massani telah nyerempetku. Jadi telah mengenai diriku. Al-dhurru, kesulitan, ujian, nyamanan. Wes pokok sing gak enak itu ya Allah, mampir nang uripku ya Allah. Terus Nabi Ayub mengatakan apa? Wa anta arhamur rahimin. Dan engkaulah ya Allah zat yang paling penyayang. Nah, maka itu pada poin yang kedua Bu, pada dasarnya orang yang beriman itu tidak boleh lepas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau panjenengan milih bertahan, maka bertahan itu dengan pertolongan siapa? Allah. Syaratnya bagaimana? Imannya diperkuat, takwanya diperbaiki. Kalau imannya kuat, takwanya baik, Allah jamin la khaufun alaihim walahum yahzanun. Panjenengan boten mungkin punya rasa takut, panjenengan tidak mungkin pernah merasa sedih. Semuanya oleh Allah dibikinmu mudah. Kemudian yang berikutnya, nomor 1, memahami tentang hakikat dunia. Dunia ini oleh Nabi dibilang seperti apa? Penjara. Dan amalan terbesarnya orang di penjara apa? Sabar. Tapi ingat, tetap menjalankan kewajiban kepada pasangan yang oleh Allah telah ditetapkan. Faham nomor 1? Faham. Nomor 2, pada dasarnya orang yang beriman itu
tidak boleh lepas dari siapa? Allah. Biar Allah nanti menjadikan hidup panjenengan tetap nyaman, tetap tenang, nggak pernah takut, nggak pernah sedih. Syaratnya imannya diperkuat, takwanya diperbaiki. Nomor 3. Ibu-ibu tahu keajaiban doa? Tahu keajaiban doa? Ada satu hadis. Hadis ini kalau panjenengan nggak kepingin ruwet nyarinya di mana, open your Google. You know Google? No? Lo kok so heran? No. No itu maksudnya now. Sekarang. Atau tahu. Sudah, panjenengan buka Google nanti. Pada hadis yang saya ucapkan, atau gini aja, pakai Google yang suara itu loh. Nanti lah moro-moro metu. Tapi metu ini bahasa Arab. Podo aja gak bisa buka mana ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda begini bu, kurang lebihnya, ini fima ma'nahu la yughni hadharun min qadarin. Kok kayak kenal ya namanya qadari itu ya. La yughni hadharun min qadarin. Hati-hati, tidak akan menjadikan panjenengan selamat dari takdir. Lek takdire tiba saati-ati ini pangga tiba. Lek takdire pegatan saati-ati ini panjenengan tetap pegatan. Kalau takdirnya gagal, sehati-hati apapun Anda dalam menjalani kehidupan akan tetap gagal. Ustadz, kok Nabi Muhammad menjadikan kita pesimis? Anda salah faham. Tapi ini menunjukkan kepada kita untuk tetap meyakini apapun yang terjadi, itulah takdir dari Allah. Pembahasan saya bukan di situ. Pada poin yang ketiga, lanjutan hadisnya. Apa lanjutannya? Wadu'a'u. Jadi kalau kita mau tanya, ya Rasul, kalau hati-hati tidak bikin kita selamat, terus yang bikin selamat apa? Saya keceplosan sekadung kedisian, malah ngerti panjenengan dia. Wadu'a'u yanfa'u mimma nazal wa mimma lam yanzil. Sementara kata Nabi Muhammad, yang bermanfaat itu apa? Doa itu akan mendatangkan manfaat untuk takdir yang terlanjur terjadi dan takdir yang belum turun. Apa yang manfaat? Panjenengan dulu doanya sering boten? Jangan-jangan dulu belum ngaji. Belum kenal Raudhatul Ilmi mesti. Oh, belum dilomboki. Gini, kayak umi saya ngelombok saya gitu. Ya kalau musim hujan nandur lombok ya keliru toh, Bu. Dulu astagfirullah. Nggih. Panjenengan dulu tinggal di Lombok. Saya lek krungu Lombok itu mesti salah fikir sudah mau wis. Saya panjenengan sugui gorengan ada lomboknya gitu wis rodok ngene saya. Nyindir. Mesti nyindir ini. Panjenengan sering tak cerita nih kan, jadi umi saya tuh lek ngamuk itu ngelombok. Jadi ambil cabai rawit, ini betis disiram banyu anget, terus digosok. Ya apa nak? Kapok anak. Burina terus lho nak, ojo mulih nak. Ya Allah. Apa sih nak kok mulih? Disiram lagi banyu anget tuh ces. Digosok lagi. Tapi subhanallah, saya kan sudah merasa tersiksa ya. Ternyata ada yang lebih tersiksa dari saya. Ustadz Abdul Hadrami itu saya kan cerita, inti sih lumayan di Lombok. Sekil, aku iki loh. Tak pikir, oh Masya Allah. Di atas langit masih ada langit. Jangan ditiru. Sudah, saya lanjutkan. Maka yang menjadi poin kita pada poin yang ketiga, Bu, lanjutan hadisnya. Wadu'a'u, sementara doa panjenengan. Kenapa sih kok kita ini merasa dongo itu kayak gano artinya gitu? Padahal doa itu senjata yang paling ampuh. Padahal sampai Imam Syafi'i mengatakan apa? Doa di sepertiga malam terakhir itu seperti anak panah yang tidak mungkin luput dari sasaran. Jadi lewis mentok panjenengan punya jimat, Anda punya kartu. Saya tidak pernah main kartu enggak, seketoro gelek. Kartu apa? Kartu as. Yang ini merupakan senjata dalam tanda kutip terakhir sih gak mungkin bleset. Maka Nabi Muhammad mengatakan wadu'a'u, doa Anda itu yanfa, senantiasa mendatangkan manfaat. Mimma nazal,
dari takdir yang telah terjadi ataupun dari takdir yang belum terjadi. Itu doa senantiasa manfaat. Sampai dalam hadis yang lain dikatakan apa? La yaruddul qadar illa doa. Dan hadisnya kuat. Bukan hadis omon-omon ini. Ini tenanan lah ini. Wa doa, dan doa itu, maaf, la yaruddul qadar. Tidak ada yang bisa menolak takdir. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Terus kenapa panjenengan kok tidak berdoa? Ya saya panjenengan itu saya bukan ngomong Anda, maksudnya untuk orang yang dalam materi ini loh, Masya Allah, apa lagi? Tidak pas. Sudah pas ya? Ya. Bu, aman ya? Ya, Masya. Jadilah pendengar yang baik, yang kooperatif. Jadi kalau saya tanya itu jawabannya sing ngenak nih pengajian. Jangan yang, aduh, kok jawabannya, nah gitu ya. Jadi pertanyaannya, kenapa kok terkesan ketika muncul masalah, kita kepingin bertahan dalam rumah tangga, tapi kita kepingin bertahannya itu tetap untuk pahala. Doa. Ada kesempatan untuk berdoa, doa. Dan doa itu, Bu, panjenengan tidak usah khawatir. Satu doa yang terlanjur keluar, itu panjenengan tinggal menunggu waktu untuk oleh Allah diijabah. Lawang ini bukan doa kok, ini penjelasan lah kok diamini, amin. Ini lebih ya Allah, bedain Bu, mana doa, mana penjelasan. Lah kok penjelasan diamini, amin. Memang saya tahu Anda begitu tertekan Bu, tapi ya sabar dulu ya. Ya Allah, kelihatan kok dari wajahnya, kelihatan. Saya kemarin nulis begini, insya Allah mungkin ada yang sudah baca. Saya tulis begini Bu. Coba dipikir dan diingat-ingat kembali. Keadaan kita saat ini Bu, itu adalah doa kita di masa lalu yang mungkin oleh Allah baru dikasih sekarang. Kita kepingin ya Allah, kepingin dadi wong apik. Mungkin doanya mungkin zaman dulu panjenengan sudah lupa. Zaman panjenengan belum jilbaban. Ayo. Iya. Zaman panjenengan masih joget di pinggir jalan bawa foto cawapres. Saya kapan waktu itu ya, sudah agak lama. Waktu mau masuk ke Masjid Nur Hasan, di depan dicegat sama ibu-ibu. Ustadz, ya mbok sing kok disebut-sebut terus. Lowong Ustadz kok dipenging ya tambah tak sebut. Masya Allah. Nah sudah. Zaman panjenengan masih belum kenal teman-teman yang baik. Teman panjenengan mungkin panjenengan anggap zaman itu masih teman yang kurang baik. Nah, terus panjenengan angen-angen juga, ya Allah kok kepingin yo istiqomah ngaji. Ya Allah kok kepingin yo senantiasa pakai jilbab dengan sempurna dan rapi. Ya Allah kok kepingin yo duwe kekancan sing api. Nah, mungkin zaman dulu panjenengan pernah berdoa seperti itu. Nah, sekarang kalau panjenengan mulai fikir kembali, wala tiba nih aku lungguh di Masjid Nur Hasan, duduk di majelis taklim Raudhatul Ilmi, ini adalah doaku di masa lalu. Karena itu janjinya Allah. Allah berjanji setiap orang yang berdoa pasti dikasih. Cuma terkadang kita ini kan senengane kesusu, maaf, kesikut. Kita ini senengannya apa? Tergesa-gesa. Kepingin kalau bahasa Inggrisnya itu saknyet. Ngerti bahasa Inggris berarti? Masya Allah, luar biasa. Nah, kita ini kepingin dungo sekarang di ijabah sekarang. Lo lawang kerungwa dan sholatnya si engkok kok. Minta sesuatu kepada Allah kepingin langsung dikasih. Tapi ingat, setiap doa pasti diijabah. Maka pada poin yang ketiga, panjenengan perlu ingat, Rasulullah itu pernah mengatakan, hati-hati nggak bikin Anda selamat. Tapi yang bikin Anda selamat itu apa? Doa. Itulah kenapa dalam agama Islam, maaf ya, terkesan ribet. Terkesan. Mau masuk rumah, ada doanya. Mau keluar rumah, ada doanya. Naik kendaraan, ada doanya. Mau kumpul sama istri, lali doanya. Ya, sawen, bajas. Ya. Maka suami panjenengan, Bu, direm. Stop. Katakan tidak pada korupsi.
Kayak jargonnya partai apa dulu itu? Suami sudah siap, Beb. Malam Jumat. Stop. Apa? Landasan basah? Tidak. Apa? Dungo sih, Mas. Ayo, searching Google. Dungone apa ya? Mari searching Google, dungone ketemu, mau dibaca, istri keturun. Kisah tadi malam ya? Kok ketawa? Nah, maka mau kumpul istri, ada doanya. Dengar petir. Nggak tahu doanya. Oh, Anda kok, ya begini kok. Hujan turun. Ada semua. Tujuannya apa? Karena Allah itu menginginkan agar kita ini jauh dari celaka. Karena Allah mengetahui Nabi Muhammad SAW bersabda dengan wahyu dari Allah bahwasannya doa senantiasa mendatangkan manfaat. Maka jangan lupa anak mau berangkat sekolah, Bu, cekelan sirai, Bu, cucu pembumbunan nih. Wah, tunggak nih, ya Allah, jadikan anakku ini anak yang soleh, jadikan anak yang solihah, selamatkan dia dari pertemanan yang buruk, jadikan dia senantiasa mendapatkan ilmu yang itu. Panjenengan ingat awal panjenengan nikah dengan suami dulu, kemudian kening panjenengan tangan kanan dicium, tangan kiri megang keningnya pasangan, terus panjenengan rotok ndingkluk didik ndonga Allahumma a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ngerusak. Kalau saya sudah actingnya sudah pas loh ini. Ndonga Allahumma inni as'ad. Allahumma barik lana. Angel sudah susah ini. Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairi ma jabaltaha alaih wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaihi. Panjenengan dulu didoakan begitu boten? Ndak. Mangka no rabi be ustad. Tunggak nih, ngerti tunggak nih. Astagfirullah. Lah kok amin 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 amin. Astagfirullah. Lah kok amin amin. Maka rabi be itu. Ya tentu ndak. Ndak harus dengan ustad ya. Sing penting wong api. Jujur Bu, wong ustad gorong mesti api. Iya kan? Api kan di depan panjenengan ketoke api. Sudah. Yang penting doa ini penting sampai di awal pernikahan itu ketika pertama. Saya atur volume dulu. Ngebas. Zip. Maka ketika awal ketemu pasangan, suami itu disunahkan berdoa. Doanya apa? Allahumma, ya Allah, ini sesungguhnya aku as'aluka, memohon kepadamu, min khairiha, kebaikannya perempuan ini ya Allah, wa khairi ma jabaltaha alaih, dan kebaikan yang terbawa olehnya, wa a'udzubika, dan aku berlindung kepadamu ya Allah, min syarriha, dari keburukannya perempuan ini, wa syarri ma jabaltaha alaihi, dan keburukan yang terbawa olehnya. Kalau seseorang mengawali pernikahannya dengan itu, biiznillah, dengan izin dari Allah, dia mengawali pernikahannya dengan doa, mudah-mudahan doa itu membawa kebaikan selamanya. Amin ya rabbal alamin. Nah, maka doa, Bu. Ketika ngelihat gelagat pasangan mulai tidak baik, jangan langsung nyerocos. Kok ini sih? Kok ini sih? Kok gak koyok biyen sih? Bu, ada. Panjenengan mau bahagia sekali. Ini ngaji cari ilmu, cari hiburan. Sudah? Maka doa. Jangan langsung teriak, curhat, pasang status loh. Ada tadi malam saya dapat video singkat. Nanti saya share ke panjenengan. Keadaan istri yang gampang baper. Tidur dirangkul oleh suami. Ketika suami kerosok istrinya sudah tertidur, rangkulit dilepas, ngadep sebaliknya gulingan. Baru suami mau nyetek lampu, ceket kate mateni lampu, ngecek HP. Istri sudah pasang status. Ternyata dia tidak lagi mencintaiku.
Dia hanya menganggapku sebagai ibu dari anak-anaknya. Lo langsung kaget lo, kok cepetan noleh, wis hilang. Hilang itu istri. Dicari lu kemana? Deprok di kamar mandi, showernya nyala, mbeknya keli HP. Masya Allah, istri. Kemakan Astagfirullahaladzim. Nggak usah makan perasaan, doa. Ketika melihat gelagat yang tidak baik dari pasangan, langsung mohon pertolongan kepada Allah. Yang terakhir nomor 4. Nomor 1 tadi apa? Mengetahui hakikat dunia. Seperti penjara, maka harus sabar. Tetap jalankan kewajiban Anda sebagai pasangan yang sah. Nomor 2. Memperkuat iman dan takwa kepada Allah. Untuk apa? Supaya Anda dijamin oleh Allah tidak pernah takut, tidak pernah sedih. Nomor 3, Anda punya kekuatan besar supaya tetap kuat dalam bertahan. Dan bertahannya itu dalam kebaikan. Tetap ngelakoni kewajiban Anda sebagai istri. Tetap menjalankan kewajibannya sebagai suami. Maka minta tolong kepada Allah lewat doa. Karena doa itulah yang akan menyelamatkan. Yang terakhir, Bu. Mengambil pahala dari keburukan pasangan. Mengambil pahala dari keburukan pasangan. Contohnya apa? Pasangan Anda, atau jangan Anda ya. Pasangannya siapa? Indi. Anda Indi, Masya Allah, bingungnya ada. Pasangan yang buruk itu bisa tidak mendatangkan kebaikan untuk kita? Bisa tidak mendatangkan kebaikan untuk kita? Bisa apa enggak? Caranya bagaimana? Dihilangkan. Bukan dihilangkan sifatnya pasangannya ya. Tenggelamkan. Kata Bu Sri Mulyani. Kok Sri Mulyani mana? Saya nampaknya terlalu terobsesi dengan Bu Sri Mulyani. Bu Susi Similikiti weleh-weleh. Bu Susi Pujias Tuti. Mantan Menteri tenggelamkan. Mantan Menteri Kelautan. Sudah? Contohnya begini, Bu. Kita ini kan masing-masing menikah dengan pasangan yang kita yakin tidak sempurna kan? Kalau panjenengan mencari pasangan yang sempurna, sampai kapanpun tidak akan pernah menikah. Itu sesuatu yang kita pasti paham. Karena kita menikah dengan seorang manusia, yang manusia itu tercatat punya banyak kekurangan. Kullu bani adama khotoun. Setiap manusia pasti melakukan dosa. Sekarang begini, pasangan yang kurang baik, misalkan istri panjenengan, saya kan ngomong tentang saya. Ya sudah, suami Anda kelek mau wambuk. Kok metu didik, balik-balik kelek mambu. Itu malah bukaan, Bu. Masya Allah, ada aroma surga di ketiakmu, Mas. Pahala apa enggak? Ya ngawur itu, mana ada. Nah, sudah. Ketika Anda mendapati suami, ternyata ada keburukannya, ada aibnya. Maka bagaimana mendulang pahala dari aib itu, dari kekurangan itu? Nomor 1, jangan disebar. Jangan disebar. Ketika Anda ketemu orang umroh, terus pulang umroh cerita, "Bayu Mbak, aku pas tawaf iku Mbak." Coba gak eling iku Mekah ngono Mbak. Oh, melukok aku Mbak, melukok, asli melukok Mbak. Kau didukur nyowekut ngene Mbak, lah kok udah. Terus teman Anda yang Anda ceritani muni apa? Sik penak Mbak, mambu ra enak tapi ngarepe Ka'bah. Lah aku mambu ra enak ndek kamar ben bengi lho Mbak. Masya Allah emang Mbak. Watuk iku sing metu Mbak. Kutu karbon dioksida Mbak, sianida. Watuk metu sian. Iku tak ambu ya. Iku langsung semaput Mbak. Nah, maka jangan diceritakan. Ini pengajian saya kemarin di Al-Amin. Jangan diceritakan. Ketika Anda menutupi keburukan pasangan, itu pahala untuk Anda. Nomor 2, bagaimana mendulang pahala dari kekurangan pasangan kita? Ridho atas kekurangannya.
Karena kita pun juga punya kesalahan dalam bentuk dan kekurangan dalam bentuk yang berbeda. Mungkin aroma tubuhnya, mungkin kalau kita cara bicaranya. Mungkin dia bentuk fisiknya yang kita anggap kurang sempurna, kalau kita mungkin muamalah dan akhlaknya. Artinya setiap pasangan harus riwo dengan kekurangan pasangannya masing-masing. Maka Rasulullah mengingatkan apa? Jangan dilihat buruknya, tapi fokuslah pada baiknya. Karena apa? Kalau fokus pada kebaikannya, maka kebaikannya itu akan menjadikan Anda terlupakan dari keburukannya. Maka ojo diiling-iling eleke, walaupun ya itu perlu ikhtiar gitu. Perlu apa? Perlu ikhtiar, perlu kesungguhan, perlu kemauan. Pokok Anda lihat api, wong iki api masyo ta duwe gak sepiro tapi setia. Dilirik rondo sebelah omah iku lho, Masya Allah, gak noleh blas langsung ngerangkul. Nah, maka sudah, walaupun mungkin satu sisi dia jelek, dia punya keburukan, tapi Anda cari sisi lain yang banyak manfaatnya. Ridho itu apa? Nerimo, ya wis rapopo. Wong memang Allah mentakdirkan dia sudah menjadi pasangan. Yang ketiga, bagaimana mendulang pahala dari kekurangan suami. Kok suami ya? Istri. Pasangan, ya, imbang ya, pasangan. Nomor 3, memperbaiki bersama. Jadi jangan cuma disabari, lek gak didandani yo sabar enek batese. Kalau tetap sabar. Tambah sampai tambah mau ambu aku pahalanya tambah gede loh Mas. Wis ora usah sikatan ya Mas, terus nih Mas, bas yo. Irit odol rantentek Mas, terus nih Mas. Yo lek perlu sesekali enggak yo sekem ya Mas. Sekem. Apa yang batok kelapa itu? Sepet kok sekem ya? Enggak ya sepet ya Mas. Karena Mas, semakin muambu pahalaku semakin ya ndak begitu. Tapi apa? Diperbaiki bersama. Anda tahu Nabi Zakaria? Apa salah satu yang disebutkan dalam sejarah dan ilmu tafsir kekurangan istrinya apa? Salah satunya Allah takdirkan dia perempuan yang mandul. Nomor 2. Barakallahu fi kana fi lisaniha tul, lambene dawa. Tapi kalimat bahasa Arab kana fi lisaniha tul itu kiasan. Menunjukkan kiasan bibirnya panjang, itu kiasan yang artinya apa? Ngomongnya banyak, buruk dan kasar. Itulah istri Nabi Zakaria. Tapi ketika Nabi Zakaria berdoa, itu bukan kemudian sekedar berdoa, tapi oleh Allah wa aslahna lahu zauja. Allah perbaiki. Allah perbaiki berarti apa? Kandungannya alhamdulillah menjadi subur, dia bisa hamil, kemudian lisannya oleh Allah diperbaiki menjadi perempuan yang cakap, ucapannya itu sopan, santun, ramah, tamah, tidak pernah ngomong kasar. Maka dari ayat ini bukan cuma disabari, bukan cuma Anda ribo, tapi apa? Diperbaiki. Contoh, misalkan punya suami yang memang Allah takdirkan aroma badannya kurang enak lah sebenarnya ya. Gak enak. Masya Allah. Dong saya ceramah sama umi saya dikirimi foto perempuan. Sementara masih koas nak. Apa saya suruh nikah atau apa? Langsung lupa materi saya. Iya, sabar. Tak proses, jangan khawatir. Kenapa? Tak undang, jangan khawatir. Tak undang. Tip. Sudah. Maka diperbaiki. Misalkan punya suami, maaf bau badannya ndak enak. Ya jangan cuma disabari, tapi apa? Ini berpotensi nanti kalau ketemu orang, ganggu orang lain. Maka panjenengan bikin ramuan di rumah. Apa yang menjadikan bau badan itu hilang? Anda kasih gamping, ada kapur barusnya, campuri pertus, nanti tambahi etanol, terakhir dibubui sianida. Insya Allah hilang, wajib pasti hilang. Pasti hilang. Yang hilang apanya? Hah? Yo bau badannya hilang, katut sawonge.
Nah, bikinlah ramuan, Bu. Apa ramuan menghilang bau badan itu? Ya mungkin potas. Potas. Beneran, bukan saya ngomong, beliau ngomong. Coba rekam. Apa, Bu? Loh, potas. Apa? Luntas. Iya. Daun luntas diapain? Dipotong, digodok. Saya coba dipotong, dideplok, diambil airnya, diminum. Apa, Bu? Dipotok bisa. Masya Allah, ibu-ibu ini ditinggal di hutan, insya Allah gak mati ya. Tambah lembu mulai. Lo makanannya daun-daunan kok. Lalu luntasnya dipotok, Masya Allah. Sudah, iya, sabar, iya. Wes, pokok intinya diperbaiki. Saya nggak ngomong bau badan, nggak ngomong diperbaiki. Misalkan, kita punya istri, setiap ketemu orang ngomongin cerawak. Cerawak itu apa? Cerewet, banyak omong. Maka bukan cuma disabari, tapi setelah pulang diingatkan, Dek, tadi kok waktu mertamu ke rumahnya Hajah Yuning, kok cerita kamu barusan tak belikan emas 2 kilogram itu buat apa? Ojo, kok Yuning mali iri, kepingin. Nah, jangan cerita, itu diperbaiki. Atau misalkan, ngelihat istrinya itu kalau masuk rumahnya orang, mesti langsung, toilet di mana? Menginang ini. Toilet di mana? Toilet. Setelah keluar dari toilet, dia lupa tadi malam dia makan. Itu loh. Akhirnya meninggalkan aroma. Maka itu diberitahu, Dek, kalau tahu tadi malam makanannya itu mengeluarkan bau yang tidak sedap, jangan pinjem toiletnya orang, nanti dadi. Nah, maka diperbaiki. Nah, inilah, Bu, 4 cara kalau panjenengan memilih bertahan, tapi supaya panjenengan tidak acuh kepada pasangan. Panjenengan tetap menjalankan kewajiban, bisa tetap berbuat baik, dan bisa mendulang pahala yang besar. Nomor 1 tadi, memahami hakikat dunia adalah ujian, penjara. Maka ilmu terbesarnya, amalan terbesarnya sabar. Dikuati sabari. Dan maaf, sabar itu ya perlu ikhtiar. Tidak segampang ketika diucapkan. Nomor 2, memperkuat iman dan ketakwaan kepada Allah. Karena iman dan takwa ini adalah sebab dan syarat orang itu oleh Allah dicintai, yang apabila oleh Allah dicintai, Allah selamatkan dari rasa takut dan rasa sedih. Nomor 3, ingat, kita punya senjata yang kuat, tidak boleh diremehkan, namanya doa. Dan yang keempat, mendulang pahala dari pasangan yang tidak sempurna. Nomor 1 dengan cara apa? Aibnya jangan disebar. Nomor 2, ridho. Nomor 3, bersama-sama diperbaiki. Karena kalau bertahan dalam keburukan, ada waktunya. Tapi kalau proses memperbaiki itu menjadikan panjenengan sama pasangan insya Allah tetap apa? Bertahan. Karena apa? Dalam proses perbaikan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Semoga ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Istri saya langsung tanya, Mama ngirim foto apa, Bang? Rahasia. Langsung mulai dikayaknya sambel Lombok 20 ini. Masya Allah. Monga. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ibu-ibu, saya undang hari Ahad. Ada kajian Milad Muhammadiyah di MMQ. Muhammadiyah Markas Qurani Sekoto. Sekoto ya? Iya, Sekoto. Dapat kartu vaksin, insya Allah dapat kartu vaksin. Kartu apa? Kok malah saya tidak tahu? Dapat kartu Muhammadiyah? Oh, saya tidak tahu. Tapi nanti insya Allah itu pengajiannya untuk umum hari Ahad jam 6 sampai selesai. Nanti insya Allah
acaranya rangkaian Milad Muhammadiyah ke-113 hari Ahad besok jam 6 sampai selesai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.